Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 051542312 UPBJJ Jakarta. Pada malam hari ini saya akan mempraktekkan soal tugas untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk soal tugasnya ini sendiri, kita akan mempraktekkannya langsung nanti untuk webnya yang sudah dibuat. Soal tugasnya adalah sebagai berikut. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Kita langsung saja. Untuk syarat-syaratnya adalah, yang pertama, halaman login. Halaman login ini sudah dibuat, terdapat input email dan password, kemudian tombol login atau masuk. Jika salah atau tidak sesuai, muncul pop-up yang berisi bahwa email salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Berikut contoh gambaran dari login, tapi hanya sebagai contoh versi mobile. Kita sesuaikan versi website dengan kemampuan kreativitas teman masing-masing. Nah, ini contoh selamat datangnya, dan ini yang sudah dibuat. Untuk itu, dari tampilannya ini sendiri, di sini ada logo UT ya. Kemudian di sini portal bahan ajar, berisi tentang platform terpadu mengakses, mengelola, melacak, distribusi materi pembelajaran akademik Anda dengan aman dan efisien. Ini adalah halaman indeks awalnya yang akan kita coba memasukkan NIM yang sudah diberikan melalui JS file. Nah, ini adalah NIM-nya. Yang pertama kita akan coba masukkan emailnya. Yang pertama adalah Rina. Passwordnya Rina 123. Ya, sudah masuk. Ini tampilannya untuk yang Rina. Kemudian kita coba lagi. Saya sudah menginput nama saya sendiri kebetulan tadi. Untuk passwordnya Sofyan Hadi @ut.ac.id. Ini juga berhasil login juga, login lagi. Kemudian tadi diperintahkan itu tombol pop up jika lupa password. Jika salah, kita masukkan ngasal aja, misalkan sandinya juga asal. Masuk. Ini adalah notifikasinya, email salah atau password salah. Kita bisa klik di lupa kata sandi. Nah, di sini silahkan pada saat lupa kata sandi ada top up yang muncul, silahkan menghubungi administrator IT atau kunjungi pusat bantuan untuk reset kata sandi Anda. Seperti itu. Dan yang lain juga, kita ambil satu lagi contohnya, admin Sita. Admin 123. Ya, masuk juga ya. Udah cukup mewakili untuk halaman loginnya. Kemudian di menu dashboard, setelah kita masuk login ini, di menu dashboardnya itu, perintah yang kedua kita menampilkan dashboard.html nih. Kita tampilkan di sini, ada tampilannya walaupun kurang lebihnya. Intinya akan ada di sini informasi bahan ajar. Ini dia informasi bahan ajar sudah ada. Kemudian tracking pengiriman ada juga. Kemudian laporan, ada monitoring progres DO bahan ajar, kemudian rekap bahan ajar. Kemudian history transaksi bahan ajar. Ini history transaksinya. Seperti itu. Jadi pada saat kita klik di dashboard akan keluarnya tampilan layar utama yang berisi informasi bahan ajar, tracking pengiriman, sama laporan. Kemudian kita akan coba untuk menginput. Di sini ada perintahnya kan untuk menginput nomor delivery order. Jadi pada saat kita tracking, nah ini tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Lacak status pengiriman bahan ajar, masukkan nomor DO, atau kita akan coba memasukkan dari data trackingnya, nomor delivery ordernya. Misal kita masukkan ini. Ini adalah si Rina Wulandari sedang dalam perjalanan sesuai dengan data yang diberikan. Timelinenya masih sampai diteruskan ke kantor Jakarta Selatan. Kemudian kita coba lagi satu lagi. Masih Rina. Sebentar. Untuk yang Agus, data trackingnya ini yang Agus tadi, nomornya yang ini ya. Ya, ini yang Agus. Di sini notatnya salah, ketimpa mungkin. Agus itu sudah diterima nih timelinenya, tanggal penerima sampai ke tangan Agus, seperti itu. Nah, untuk input semisalnya tidak ada, salah, dilacak. Nah, ini nomor tidak ditemukan, seperti itu. Oke, untuk yang nomor 3-nya, untuk menu dashboard trackingnya sudah kita
melakukan ini trackingnya. Kita kembali lagi ke dashboard. Tadi menu ini sudah tracking pengiriman. Kemudian informasi stok bahan ajar. Informasi stok bahan ajar di sini ini menampilkan cari barang, bisa kita ketik juga sini. Ini di detailnya itu, ini kan menampilkan datanya ya, yang ada beberapa buku. Nah, di sini akan muncul lagi tampilan untuk detail bahan ajarnya. Yang pertama ini ada pengantar ilmu komunikasi, status nyaman, lokasi penyimpanan, di sini OTMP 01, kemudian manajemen keuangan, stoknya masih aman 392 stoknya, kemudian mikrobiologi dasar, stoknya menipis, seperti itu bahan ajarnya sudah sesuai untuk informasi bahan ajarnya. Nah, kemudian dari sini juga ada histori transaksinya, ada status sudah berhasil atau belum, masih diproses. Jadi pada saat ada pengiriman, transaksinya lognya ada di sini, namanya riwayat dan transaksi bahan belajar, seperti itu. Kemudian untuk struktur foldernya, kalau ini total pesanan, pengiriman, diterima, return, informasi bahan ajar, bisa kita klik semua. Kemudian monitoring, ini masih dalam perjalanan, bisa dilacak kembali. Kemudian ada rekapnya juga, rekapnya ini untuk mikrobiologi dasar sudah harus segera di-restock karena stoknya sudah menipis. Kemudian kita coba dapat lagi gitu. Kalau untuk struktur foldernya itu saya membuat seperti ini, yang kita akan coba buka untuk projectnya. Untuk strukturnya sendiri itu, di project ini saya menyusun struktur folder secara terorganisir untuk memisahkan antara komponen tampilan, logika, dan data. Struktur ini bertujuan agar pengembangan aplikasi menjadi lebih rapi, lebih mudah, serta sesuai dengan prinsip modular dalam pemrograman web. Yang pertama di sini ada aset, di sini menu portal ini, portal bahan ajar. Yang pertama ada aset, asetnya itu folder aset digunakan untuk menyimpan file pendukung seperti ini, gedung, ini buku-buku yang sudah diberikan ya. Kemudian ada logo, ini file asetnya. Jadi untuk pendukung gambar, logo, resource visual lainnya yang digunakan untuk tampilan websitenya, ini di aset. Kemudian ada CSS, folder CSS, yang mana folder ini berisi style CSS, digunakan untuk mengatur seluruh tampilan aplikasi di sini, untuk mengatur tampilan aplikasi mulai dari warna, layout, topologi, tipografi, serta komponen-komponen UI seperti tombol, form, dashboard, seperti itu. Kemudian di folder JS terdapat data untuk menyimpan dummy seperti data pengguna, bahan ajar, dan tracking tadi. Kemudian di script sini digunakan untuk menangani logika seperti login, kemudian manipulasi DOM juga di sini, dan interaksi pengguna untuk scriptnya. Jadi pemisahan ini agar tidak bertujuan agar data dan logika tidak bercampur. Kemudian ada file HTML, yang pertama ada index HTML ini, yang berfungsi sebagai halaman login, bertujuan untuk pintu masuk ya, gerbang masuk ke dalam sistem. Kemudian dashboardnya sudah dibuat juga, halaman utama setelah login yang berisi navigasi dan ringkasan informasi tadi. Kemudian tracking, di tracking ini halaman untuk melacak pengiriman bahan ajar berdasarkan delivery order yang tadi, halaman tracking. Kemudian ada stok juga, halaman yang menampilkan data stok bahan ajar secara dinamis menggunakan JavaScript. Kemudian ada monitoring. Halaman monitoring ini digunakan untuk melihat status pengiriman secara keseluruhan. Kemudian ada rekap. Di rekap ini halamannya menampilkan ringkasan data, stok, dan kondisi bahan ajar. Kemudian history. History ini menampilkan riwayat transaksi dan aktivitas sistem. Jadi secara keseluruhan struktur project sudah terorganisir dengan memisahkan antara struktur ini HTML, kemudian tampilan, sama logika dan data nih di JavaScript ini. Ada 3 komponen utama yang dibedakan. Kemudian kita masuk ke keterangan dari strukturnya ya, indeks. Ini saya akan cepat saja untuk penjelasannya. Yang pertama itu di sini ada bagian awal doc tipe ini, HTML, untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Kemudian tag-nya di sini ID, berarti menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk bagian head-nya itu menggunakan meta charset UTF-8 untuk memastikan karakter teks dapat ditampilkan dengan benar. Kemudian viewport digunakan tampilan website responsif pada berbagai ukuran layar, terutama di perangkat mobile. Title ini adalah judul halaman di tab browser, judul halaman ini, portal bahan ajar. Kemudian import, di bagian import ini saya mengimpor font dari Google Font, diimpor, yaitu inter serta icon dari material simbol. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tampilan visual agar lebih modern dan konsisten. Kemudian ada fungsi link CSS di sini yang digunakan untuk menghubungkan CSS eksternal sehingga seluruh styling dipisahkan dari HTML. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip modular dalam pengembangan web. Kemudian bagian dari main container, elemen main ini digunakan sebagai pembungkus utama konten halaman. Penggunaan elemen ini merupakan bagian dari HTML semantik yang membantu struktur halaman menjadi lebih jelas. Kemudian di branding
branding option, branding section. Itu pada bagian ini menjelaskan elemen section untuk memisahkan branding dari login. Di dalamnya terdapat logo, judul, deskripsi, dan deskripsi aplikasi yang berfungsi sebagai identitas sistem. Kemudian logo ini tag IMG. Kemudian tag IMG digunakan untuk menampilkan logo universitas terbuka, dan atribut alt digunakan aksesibilitas apabila gambar tidak ditampilkan. Kemudian titlenya tag H1 sebagai heading utama yang menunjukkan judul halaman. Kemudian ada login section. Bagian ini berupa form login yang digunakan untuk masuk ke sistem. Kemudian ada form login. Form login ini memberikan atribut agar form dapat diakses oleh JavaScript untuk proses validasi. Kemudian ada input username. Input username itu digunakan untuk menerima username dari email pengguna. Atribut required digunakan untuk memastikan bahwa file tidak boleh kosong sebelum dikirim. Dan ada input password. Input password digunakan menggunakan tipe password agar karakter dimasukkan disembunyikan demi keamanan. Kemudian ada error. Elemen ini div error. Jadi elemen ini digunakan untuk menampilkan pesan error ketika gagal error secara default disembunyikan menggunakan display none dan akan ditampilkan melalui JavaScript ketika terjadi kesalahan. Kemudian ada button login. Button loginnya untuk mengirim data form ketika ditekan. Ketika ditekan itu event submit akan ditangkap oleh JavaScript dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian juga ada lupa password atau password salah, forgot password. Jadi link ini digunakan untuk fitur lupa password yang nantinya ditangani menggunakan JavaScript. Kemudian ada script JS. Jadi di sini ada data, JS data, script JS data sama script JS script. Itu file data JS berisi dummy seperti pengguna dan bahan ajar, sedangkan script JS berisi logika aplikasi. Keduanya dihubungkan agar dapat berinteraksi. Jadi secara keseluruhan, struktur HTML ini memenuhi prinsip sematik, modular, dan valid sehingga memudahkan untuk pemeliharaan serta integrasi CSS dan JavaScript. Seperti itu. Kemudian untuk yang desain CSS-nya sendiri, pada file CSS ini dia mengatur tampilan visual dari aplikasi web yang dibuat. Saya menggunakan pendekatan modular dan modern CSS memanfaatkan variabel flexbox serta grid layout agar tampilan menjadi lebih konsisten, responsif, dan mudah dikembangkan. Kemudian pada bagian root mendefinisikan variabel CSS seperti warna utama, kemudian warna aksen, warna teks, dan background. Penggunaan variabel ini bertujuan agar styling menjadi konsisten, memudahkan perubahan desain tanpa harus mengubah banyak kode. Pendekatan ini juga meningkatkan maintainability pada aplikasi. Kemudian ada reset CSS. Bagian ini digunakan sebagai reset CSS untuk menghilangkan margin dan padding bawaan browser. Selain itu, menggunakan box sizing juga, border box, agar perhitungan ukuran elemen lebih konsisten. Kemudian ada body mengatur font utama menggunakan variabel serta warna background agar tampilan lebih nyaman dilihat. Kemudian layout. Untuk layoutnya sendiri menggunakan flagbox untuk membagi halaman menjadi dua, yaitu bagian branding dan login. Pendekatan flagbox ini dipilih karena fleksibel dan mudah digunakan untuk layout horizontal. Kemudian ada branding section. Branding section ini diatur memiliki lebar 50% sehingga tampilan berdampingan dengan login section. Kemudian background image. Saya menggunakan background image sebagai visual utama, kemudian ditambah overlay dengan gradient untuk meningkatkan kontras agar teks lebih mudah dibaca dengan overlay. Kemudian typography ini mengatur ukuran teks seperti judul deskripsi agar memiliki hierarki visual yang jelas. Kemudian login session pada bagian login menggunakan flagbox untuk menempatkan form di tengah layar sebagai baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian ada input file, yaitu filtered input padding. Input ini diberikan padding dan border agar lebih nyaman digunakan. Saya juga menambahkan efek fokus untuk feedback visual saat user mengisi data. Kemudian button. Ada button juga. Button itu memberikan tombol utama diberi warna aksen agar lebih menonjol dan mudah dikenali sama pengguna. Kemudian ada dashboard dan sidebar, di mana bagian dashboard ini saya menggunakan sidebar dengan posisi fix agar tetap terlihat saat halaman di-scroll. Hal ini bertujuan untuk memudahkan navigasi pengguna. Seperti itu. Kemudian ada grid layout. Navigasi grid layout. Saya menggunakan CSS Grid untuk menampilkan data statistik dalam bentuk chart. Grid dipilih karena lebih cocok untuk layout berbasis baris dan kolom. Kemudian ada tabel juga. Tabel border, collab. Pada tabel ini saya mengatur border dan padding agar data lebih rapih dan mudah dibaca. Kemudian modal digunakan untuk menampilkan informasi tambahan tanpa berpindah halaman. Secara default disembunyikan, kemudian akan ditampilkan menggunakan JavaScript model ini. Kemudian tracking UI. Pada fitur tracking saya menggunakan konsep timeline untuk menampilkan progres pengiriman
desain ini dibuat agar pengguna dapat memahami alur pengiriman secara visual. Nah, secara keseluruhan, penggunaan CSS dalam aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan tampilan dan pengalaman pengguna agar tetap menjaga konsistensi desain dan kemudahan pengembangan. Jadi CSS ini untuk tampilan ini agar enak dilihat tampilannya seperti itu. Dari sini. Terus kemudian saya akan menjelaskan juga tentang ini JavaScript konsep DOM. JavaScript konsep DOM ini. Jadi pada bagian JavaScript saya menggunakan konsep DOM atau dokumen object model untuk membuat website lebih interaktif yang seperti ini. Coba kita masuk dulu ke sini. Nah, ini adalah fungsi dari DOM itu sendiri seperti ini. Jadi dengan DOM saya dapat mengakses, memanipulasi serta memperbarui elemen HTML secara langsung berdasarkan aksi pengguna. Jadi ada di sini ada help login, ada pembelajaran, sinkronisasi, nama dan waktu, help login, support link logic. Nah, fungsi-fungsinya adalah pada DOM loaded event ini, pada bagian ini saya menggunakan DOM content loaded untuk memastikan seluruh elemen sudah dimuat sebelum JavaScript dijalankan. Hal ini agar tidak terjadi error saat mengambil elemen menggunakan DOM. Seperti itu. Kemudian fungsi login. Fungsi login ini digunakan untuk fungsi menangani proses login pertama. Pertama saya mengambil input username dan password menggunakan get element build, kemudian dilakukan validasi apakah data kosong atau tidak. Selanjutnya saya menggunakan metode find untuk mencari data pengguna array dan pengguna. Jika cocok, maka sistem akan menyimpan status login, kemudian local storage atau session storage, kemudian mengarahkan ke halaman dashboard. Jika tidak cocok, maka akan menampilkan pesan error. Ini menunjukkan manipulasi dan data validasi berbasis DOM. Fungsi check out itu adalah digunakan untuk mengamankan halaman. Sistem ini mengecek apakah pengguna sudah login atau belum melalui local storage atau session storage. Jika belum login, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Kemudian ada fungsi logout. Fungsi ini digunakan untuk keluar dari sistem. Saya menghapus semua data login dari storage, clear, kemudian mengarahkan pengguna lagi kembali ke halaman login. Kemudian ada greeting dinamis. Greeting dinamis itu di bagian ini saya mengambil waktu lokal pengguna, kemudian menentukan ucapan seperti pagi, siang, sore menggunakan percabangan. Kemudian event listener atau interaksi user. Interaksi user penjelasannya, saya menggunakan add event listener untuk menangani interaksi pengguna seperti klik tombol bantuan, lupa password, kemudian dan support. Ketika user mengklik, sistem akan menampilkan alert atau peringatan sebagai feedback. Kemudian manipulasi data dashboard. Manipulasi data dashboard ini pada bagian dashboard saya mengolah data tracking untuk menghitung jumlah pengiriman diterima dan return. Saya menggunakan log untuk membaca data, kemudian menampilkan hasilnya ke halaman DOM. Kemudian manipulasi DOM tabel stop. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data bahan ajar ke dalam tabel. Saya membuat elemen HTML secara dinamis menggunakan create element dan inner HTML. Kemudian menambahkannya ke dalam tabel menggunakan append child. Pendekatan ini memungkinkan data ditampilkan secara dinamis tanpa reload halaman. Kemudian search dan data map. Nah, saya juga menggunakan struktur data map untuk menyimpan data bahan ajar berdasarkan kode barang. Untuk memudahkan pencarian secara tepat dan efisien dibandingkan array biasa. Kemudian modal detail atau interaktif. Interaktif ini menggunakan window.open detail model. Di sini fungsinya digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk modal. Saat user klik tombol detail, sistem akan mengambil data berdasarkan kode barang, kemudian menampilkan informasi ke dalam modal menggunakan DOM. Modal ditampilkan dengan menambahkan kelas aktif seperti itu. Kemudian ada tracking system. Tracking system itu pada fitur tracking mengambil input nomor resi dari user, kemudian mencocokkannya dengan data objek data tracking. Jika ditemukan, sistem akan menampilkan informasi pengiriman serta timeline perjalanan secara dinamis. Jika tidak ditemukan, maka sistem menampilkan alert atau tanda. Kemudian timeline dinamis. Timeline dinamis ini untuk perjalanan menggunakan perulangan menampilkan timeline pengiriman. Setiap langkah perjalanan ditampilkan sebagai elemen baru menggunakan DOM, sehingga pengguna dapat melihat progres secara visual. Kemudian ada laporan, monitoring dan recap. Pada fitur laporan, saya mengolah data tracking untuk ditampilkan dalam bentuk monitoring tabel. Selain itu, saya juga membuat recap stok dengan menghitung total stok dan stok menipis menggunakan JavaScript. Kemudian history transaksi. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data history transaksi ke dalam tabel secara dinamis menggunakan DOM. Jadi secara keseluruhan penggunaan JavaScript DOM dalam aplikasi memungkinkan interaksi pengguna, manipulasi data, serta pembaruan tampilan secara dinamis menggunakan backend. Gitu. Jadi
saya menggunakan pendekatan DOM manipulation dan event driven programming untuk menciptakan aplikasi web yang interaktif dan responsif terhadap input pengguna. Seperti itu. Kemudian dari sisi modularitas file dan struktur, jadi modularitas dan strukturnya ini saya akan menjelaskan kembali, yaitu pada pengembangan aplikasi ini saya menerapkan konsep modularitas file terstruktur. Modularitas ini bertujuan untuk memisahkan antara struktur tampilan, logika, dan program agar lebih rapi, mudah dipahami, serta mudah dikembangkan. Kemudian struktur folder yang digunakan dari bagian-bagian utamanya yaitu folder HTML untuk login, dashboard, tracking, dan stok. Kemudian CSS itu untuk mengatur tampilan. Kemudian folder JavaScript untuk logika dan data. Kemudian folder aset untuk menyimpan gambar. Kemudian fungsi juga, pemisahan fungsi. Saya memisahkan file berdasarkan fungsinya, yaitu HTML digunakan untuk struktur halaman, CSS digunakan untuk tampilan, juga JavaScript untuk logika dan interaksi. Kemudian pada bagian JavaScript, saya memisahkan antara file data dan logika. File data.js digunakan untuk menyimpan data dummy atau seperti data pengguna, bahan ajar, dan tracking. Sedangkan yang script digunakan untuk menangani interaksi seperti login, manipulasi DOM, dan event heading. Hal ini memudahkan kita jika di kemudian hari ingin diubah tanpa harus mengubah logika program. Kemudian keterhubungan antar file ini, setiap file dihubungkan dengan link. Setiap file dihubungkan menggunakan tag link untuk CSS dan JavaScript, jadi dihubungkannya melalui link ya. Jika nggak ada linknya, maka akan ke kiri semua. Tuh. Jadi tidak akan tampil untuk data dan JavaScript-nya. Dengan cara ini, setiap bagian terpisah namun tetap saling terintegrasi. Jadi keuntungan modularitas ini yang pertama adalah kode rapi dan terstruktur, mudah dalam proses debuggingnya, kemudian mudah dikembangkan untuk fitur baru, memudahkan kolaborasi jika dikerjakan bersama tim, dan ini sangat cocok untuk aplikasi skala besar. Untuk contoh implementasinya sendiri, ketika ingin mengubah tampilan, saya cukup mengedit CSS tanpa menyentuh HTML dan JavaScript-nya. Begitu juga ingin menambahkan fitur interaktif, saya hanya perlu mengubah JavaScript-nya. Terus jadi dengan menerapkan struktur ini, modular dan terorganisir, aplikasi yang saya buat menjadi lebih maintainable, scalable, dan sesuai dengan praktik yang terbaik dalam pengembangan web modern. Jadi saya menerapkan prinsip separation of concern untuk memastikan setiap file bertanggung jawab yang spesifik. Untuk laporannya seperti itu, nanti akan saya kirim filenya dalam bentuk video dan Word untuk jawaban dari soal-soal ini. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.